Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita bisa kembali memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Hanya fokuskan pikiran hati kita hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Untuk kami datang memuji-Mu, untuk kami datang menyembah-Mu, menaikkan syukur kami atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia Tuhan. Kami rindu memuji-Mu dengan segenap hati, kami rindu menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Ini hidup kami, ini penyembahan kami, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau. Amin. Takkan lepaskanku, hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Percaya
takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Dalam gelap Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kau penjaga kami, Kau penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kira-la-la-la-la-la. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau penjaga kami, Kau penyelamat yang sempurna. Haleluya. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan Engkau Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Terus pegang tangan kami Tuhan. Terus tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Sebentar kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang selalu kami tinggikan dan agungkan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita tetap bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Come on, denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Katakan sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus untuk mendengar firman Tuhan. Ketika ku kuati galau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis,
Mari saudaraku, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah urapi kami semuanya, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami melakukan dalam hidup ini, supaya kami semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Satu kemurahan kalau kita saat ini masih bisa boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada kedua hambanya, Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Mari kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Akan saya bacakan Ibrani pasal 12 ayat pertama, dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah memasuki hari yang ke-17 di tahun 2021 ini. Dan itu artinya masa-masa ini kita harus semakin giat menantikan Kristus sebagai mempelai laki-laki itu menjemput kita, mempelai perempuannya. Untuk itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Tadi kita baca bahwa kita harus mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan untuk diikuti oleh kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudaraku, kita harus bisa memastikan bahwa di dalam perlombaan itu kita menjadi pemenangnya. Ya, kalau kita lihat perlombaan ini merupakan satu ujian iman seumur hidup kita selama kita ada dalam dunia ini. Dan tadi kita membaca bahwa perlombaan ini harus dilakukan dengan ketekunan. Harus dilakukan dengan kesabaran, harus dilakukan dengan ketabahan. Sebab ketika tidak kita lakukan dengan ketekunan, kesabaran, ketabahan, maka kita tidak akan bisa mencapai yang namanya kemenangan itu. Dan kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu memperoleh mahkota kehidupan. Saudaraku, di dalam perlombaan ini juga tidak boleh ada kata menyerah. Dalam perlombaan tidak boleh ada kata putus asa. Memang kita semuanya tahu di dalam setiap perlombaan yang dilakukan oleh seorang pelari mungkin, maka dia tidak sendiri, pasti ada lawan. Dan lawannya itu juga bukan hanya satu atau dua, tetapi mungkin banyak lawannya. Dan sewaktu-waktu lawan itu bisa menjegal perjalanan kita. Ya, bukan hanya itu saja, tetapi bisa juga pelari itu menghadapi palang-palang. Mungkin palangnya bukan pendek, saudaraku, 0,5 meter, 1 meter. Mereka harus melompati setiap palang demi palang. Ya, dan setiap rintangan itu harus dihadapi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita, saudaraku, di dalam dunia menuju kehidupan yang kekal, surga yang mulia. Kita pun diperhadapkan oleh banyak hal, oleh banyak rintangan. Tetapi kita harus memastikan bahwa diri kita ini menjadi pemenangnya. Kita akan melihat, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita memperoleh kemenangan di dalam perlombaan dan mendapatkan mahkota kehidupan.
kita akan melihat yang pertama, yaitu menanggalkan semua beban dan dosa. Saya akan bacakan lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama bagian B saja. Di sana dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Puji Tuhan, beban dan dosa harus ditanggalkan dalam perlombaan iman. Sebab beban dan dosa itu bisa merintangi kita untuk mencapai kemenangan. Ya, beban apa saja, saudaraku? Bisa saja beban kekhawatiran, bisa saja beban ketakutan, beban masalah, dan lain sebagainya. Semuanya harus ditanggalkan dan serahkan semua beban kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, di sana juga dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Ya, apa saat ini yang menjadi beban kita masing-masing? Apa yang menjadi beban saudara semuanya? Mungkin itu beban sakit penyakit, mungkin itu beban rumah tangga, mungkin itu beban ya keuangan, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jangan sampai beban-beban itu kita tanggung sendiri di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat. Tetapi biarlah semua beban itu kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Supaya kita bisa meneruskan perjalanan kita. Bisa meneruskan perlombaan kita. Puji Tuhan, semua beban harus kita tanggalkan. Demikian juga dengan dosa. Ya, dosa pun harus kita tanggalkan. Di tahun 2021 ini saudaraku, waktunya lah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mungkin saat ini masih ada sikap, sifat, perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita juga masih melakukan dosa. Mungkin saat ini masih ada iri hati, masih ada kebencian, masih kita menyimpan dendam, amarah, dan lain sebagainya. Tanggalkan semua dosa itu dalam nama Yesus. Supaya dosa itu tidak merintangi kita untuk mencapai kemenangan, untuk memperoleh mahkota kehidupan. Saudaraku, kita semuanya harus tahu bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Sehingga yang lama dalam hidup kita, sifat-sifat lama kita harusnya dibuang, harusnya tidak ada lagi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, biarlah kita membuang semua manusia lama kita, menanggalkan semua manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Saudaraku, sebenarnya kita yang sudah lama percaya kepada Yesus, berapa lama kita percaya Yesus? Berapa tahun? Berapa puluh tahun kita percaya Yesus? Sebenarnya yang harus kita lakukan yaitu ada perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Harus terus berlomba memperbaiki diri kita. Sebab ketika kita tidak mau memperbaiki diri kita, maka kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal dengan pelari-pelari yang lain yang baru percaya kepada Yesus. Mereka yang baru percaya Yesus, dia akan berlari mencapai tujuannya. Tetapi kalau kita santai, saudaraku, jangan sampai kita yang terdahulu
akan menjadi yang terkemudian. Kita yang awal akan menjadi yang akhir. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Sebab itu mari semua beban dan dosa harus kita tanggalkan dalam hidup ini. Puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat supaya kita mendapat kemenangan dalam perlombaan dan memperoleh mahkota kehidupan. Yang kedua, yaitu mata yang terus tertuju pada Yesus. Saya akan bacakan tetap di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, mata yang terus tertuju pada Yesus itu harus kita lakukan. Seorang pelari yang sedang berlomba, maka pandangannya harus tetap ke depan. Mereka tidak bisa menoleh ke kanan, ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Sebab ketika itu dilakukan, maka konsentrasinya akan buyar, saudaraku. Fokusnya akan terpecah. Akhirnya pelari itu juga bisa jatuh, bisa oleng, dan dia tidak akan mengalami kemenangan. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Dengan perlombaan iman yang saat ini kita kerjakan, yang saat ini yang diwajibkan bagi kita, maka fokus kita harus terus tertuju kepada Yesus. Jangan berfokus pada dunia ini, sebab kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan keinginan-keinginannya. Ada keinginan mata, ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup. Dan semuanya itu bisa membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Semua keinginan-keinginan dunia itu akan membawa kita jauh dari Tuhan. Dan kita melihat ketika fokus kita kepada dunia ini, kita tahu, saudaraku, bahwa dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Dan justru itu akan melemahkan iman kita. Ketika iman kita lemah, maka tidak ada kekuatan lagi untuk kita melanjutkan perjalanan kita. Dan bisa dipastikan ketika fokus kita dalam perlombaan iman ini kepada dunia, maka pasti kita akan kecewa. Sebab itu, saudaraku, di dalam kita berlomba, ya, di dalam kita saat ini sedang berlomba, maka fokus kita hanya kepada Yesus saja. Sebab ketika fokus kita hanya kepada Yesus, justru disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab di dalam Yesaya dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang berfokus, memandang terus ke depan kepada Yesus, maka dikatakan di situ dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Lari tidak lelah, berjalan tidak lemah, karena ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Dan dengan kekuatan Tuhan itulah kita akan terus melangkah maju sampai tujuan akhir kita, yaitu surga yang mulia. Dan saudaraku, ketika fokus kita kepada Tuhan Yesus, maka tadi dikatakan Yesus itu yang akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita akan semakin sempurna. Dan dikatakan dengan iman yang sempurna itulah maka kita akan membawa kita untuk duduk di sebelah kanan
takhta Allah Bapa. Luar biasa. Itulah tujuan kita yang sesungguhnya. Itulah pergumulan kita yang sesungguhnya. Itulah perlombaan kita yang sesungguhnya. Sampai kita mencapai surga yang mulia. Duduk di sebelah kanan takhta Allah. Oleh sebab itu Paulus juga dia berlari dengan sungguh-sungguh. Dan melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia berlari-lari. Pandangannya tertuju terus ke depan. Sampai dia memperoleh mahkota kehidupan. Yaitu panggilan surgawi yang disediakan Tuhan bagi Paulus dan kita semuanya. Oleh sebab itu mari saudaraku, biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini boleh terus membawa kita untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Jangan menoleh ke samping kiri kanan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan melihat saudara-saudara kita, kelemahan-kelemahan mereka, jangan. Tetapi biarlah pandangan kita terus ke depan. Sebab surga yang mulia menanti kita semuanya. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan naikkan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. 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 Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja Agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Dalam dunia ini kami seperti dalam perlombaan Tuhan. Mencapai satu tujuan yaitu hidup yang kekal. Dan kami tahu bahwa dalam perlombaan itu ada hal-hal yang merintangi kami. Baik itu mungkin beban dosa. Oleh sebab itu semua akan kami tanggalkan dalam nama Yesus. Karena beban dan dosa itu merintangi kami untuk kami mencapai kemenangan.
Dan biarlah dalam perlombaan kami hanya fokus hanya pada Yesus saja. Sebab hanya Yesuslah yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberi kemenangan, yang sanggup memberi kemampuan bagi kami untuk meneruskan perjalanan kami. Supaya kami tidak berhenti di tengah jalan. Kami tidak mau Tuhan menjadi yang terakhir. Tetapi kami akan terus berlomba-lomba, berlari-lari. Sampai kami mencapai hidup yang kekal, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau tolong mereka apapun yang menjadi pergumulannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah kuatkan, yang dalam pergumulan Engkau beri jalan keluar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan saat ini biarlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tercurah atas hidup kami semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.